guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku sampai di daerah Kalideres, tepatnya di kontrakan tempat tinggal Bu Suherna. Nah, Bu Suherna ini adalah orang yang kemarin sempat viral banget di berbagai macam rumah sakit dan di mall juga, karena dia ini menipu dengan membawa anaknya yang di bawah umur 7 tahun, dan ini rencananya Ibu Lia selaku dari Komnas Perlindungan Anak mau ketemu sama beliau. Jadi ini prosesnya akan dilanjuti dikarenakan korbannya menuntut untuk Bu Suherna agar dipenjara, guys. Gitu, dikarenakan bukti-bukti yang ada. Dan korbannya juga yang ditipu ada yang 10 juta, 8.600.000, 6.500.000, dan berbagai macam. Yang totalnya kalau misalnya diakumulasi mungkin udah bukan puluhan juta lagi, tetapi ratusan juta dari 2016 hingga 2024, guys. Makanya ini kita mau usut tuntas. Katanya aku dapat informasi ini, aku nggak tahu ya, karena kan aku juga nggak bisa menindak karena aku memiliki batasan dan kapasitas dalam membantu orang gitu. Jadi katanya Bu Suherna akan dibikinkan laporan terkait perlindungan anak di bawah umur yang dieksploitasi oleh ibu kandungnya. Itu poin pertama. Poin keduanya tentang penipuan itu, dan anaknya Bu Suherna dan juga anaknya nomor 2 yang di bawah umur itu, dua itu akan dimasukkan ke Kemensos, guys. Jadi akan dititipkan di situ sampai keputusan dari pihak kepolisian atas proses Bu Suherna seperti apa. Gitu ya, guys. Ini aku menggambarkan yang akan kita rencanakan ke depannya seperti itu. Tadinya sih mungkin saya mikir damai aja karena mau diberikan kesempatan untuk berubah, tetapi korbannya meminta kita diusut tuntas hingga sampai Bu Suherna mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Itu aja. Oke, kita langsung ke rumah Bu Suherna sambil nunggu Ibu Lia. Buat kalian penasaran, ikutin terus, guys. Nah, oke guys, jadi ini aku lagi di jalan, aku nyari Bu Suherna. Tadi ke makam nggak ketemu, terus ke kontrakannya nggak ketemu, ke rumahnya juga nggak ketemu. Udah muter-muter sekitar 1 jaman nih, guys, dari jam 3. Nah, terus ini aku dapat informasi dari followersnya Mbak ya. Followers Mbak katanya ini si Bu Suherna ada di rumah sakit Kalideres, RSUD Kalideres, guys. Ini bukti chat sama bukti foto Bu Suherna. Jadi kan pertamanya banyak yang nanya juga tuh Teh, kelanjutan kasusnya Bu Suherna gimana. Nah, awalnya tuh pembukaannya dia nanya kasusnya Bu Suherna ini gimana gitu kan kelanjutannya. Soalnya saya ngelihat Bu Suherna tadi kesini, kata dia gitu. Kan. Terus abis itu aku tanya kapan, hari ini, kata dia di mana, RSUD Kalideres, Kak. Nah, aku kan kayak mikir, oh kan kemarin dia habis dirawat ya, tapi ternyata yang kemarin mah Cengkareng kan gitu. Oh iya. Aku pikir dia mau kontrol kan, habis dirawat. Oh ternyata beda rumah sakit. Nah dia kirimin lah fotonya, tadi udah aku kirim kan ke Teteh. Nah terus habis itu dia bilang, iya Kak, tadi dia daftar ke poli penyakit dalam, tapi abis daftar langsung pulang, nggak tahu tuh jadi apa enggak. Tadi teman saya juga ngelihat dia ngobrol sambil nangis-nangis sama orang lagi. Nah, takutnya dia
ya modusnya kan kayak gitu terus nggak sih Teh? Nggak berubah-berubah ya? Iya, ngobrol nangis gitu kan. Nah cuma memang di sini posisinya Ijalnya nggak ada. Nggak Mungkin dibawa dia di sama luar dia. kali, Mbak. Mungkin. Kita nggak ada yang tahu kan, karena kan yang kita udah share bahwa iya, tanpa blur supaya orang lebih ini notice kan mereka itu. Nah jadi aku kira udah kapok tapi ternyata enggak. Nah nih terus guys, parahnya lagi, kita kan kemarin nyari ibu-ibu yang ditipu 10 juta. Iya, betul. Jadi ternyata bukan 10 juta, 13 juta 250.000 ya. Ini ibunya identitasnya nggak mau dibuka karena dia ini cuman mau minta pertanggungjawaban. Dia udah mati-matian untuk ngebantu si Bu Suherna tapi ditipu gitu. Nah dia pun meminta agar identitasnya diprivasikan guys. Makanya ini coba kita telepon ya ibunya. Jadi parah juga ya Mbak. Iya. Awalnya aku kira bisa dimaafin tapi ternyata nggak bisa juga untuk dimaafin. Itu makanya ini benar-benar mau diusut tuntas sama Ibu Lia yang tadi aku cerita. Ijal sama anaknya yang nomor 2 ya Mbak, Iya. akan diamankan. Nah Bu Suherna akan dibikin laporan gitu tentang perlindungan anak di bawah umur yang dieksploitasi gitu dan penipuan. Betul. Karena ibu yang ditipu 13 juta ini katanya sudah nyewa pengacara guys ya Mbak ya tadi. Iya, aku tadi dengar. Sudah menyewa pengacara dan mau diusut tuntas kasus ini supaya menjadi pembelajaran bahwa orang baik ini nggak boleh dimanfaatin kayak gitu guys. Jadi makanya sebenarnya yang lebih berhak dalam mengusut ini adalah si korban-korbannya ya Mbak. Kalau aku untuk perlindungan anaknya fokusnya gitu, karena Ibu Lia pun kan dari Komnas fokus terhadap anak. Nah aku pun seperti itu. Mungkin aku kan tidak digagas secara materi ya Mbak, karena aku pun hanya membantu jembatani aja. Yang memiliki hak sepenuhnya untuk melaporkan Bu Suherna adalah para korban. Jadi nanti kita akan bikinkan draft, terus para korban bertanda tangan dia ingin menjadi saksi dan melaporkan atas kerugian yang sudah diberikan oleh Bu Suherna. Kenapa kerugian? Kan ini penipuan ya Mbak, bukan sakit. Jadi ketika kita mau emang niatnya itu mau bantu gitu, ikhlas, tapi tetap ini adalah penipuan gitu. Jadi ya nggak bisa dibiarin kayak gitu. Soalnya udah banyak guys yang kita terima bahwa dia mau meminta diusut dan Bu Suherna menjadi pembelajaran ya untuk kita semua agar penipuan ini tidak dibenarkan gitu. Ini ibunya belum angkat, sambil kita nunggu Ibu Lia arah menuju ke sini karena lumayan macet ya guys. Bu Lia dari Bandung tadi ada acara keluarga gitu. Ya udah ikutin terus ya. Ini dari mana? Nyari kerompongan. Nyari kerompongan. Iya. Oh ya udah ya, bajunya sama. Kita ngobrol di mana Mbak? Kita ngobrol di rumah Ibu. Iya. Ini kita lagi nunggu Bu Lia soalnya pada mau ke sini. Ya, di rumah aja. Ya udah yuk. Apa-apa. Bajunya sama guys, dia bilang cari kerompongan kata dia. Ya, benar berarti Pak, yang kemarin sebelum Lebaran itu dia habis menipu orang juga, benar. Kalau yang 10 juta malah lebih 13 juta 250. Banyak bohong Pak. Udah nggak bisa dipercaya Pak. Mau ngomong apa juga kita udah nggak bisa percaya. Gimana? Tadi gangnya ya. Pinter juga ya. Aku lihat celananya. Oh Iya kan, oke. bener, Kena. Iya licik banget nih. Saya tahu kemarin yang mak yang ngomong gini, anak yang ngomong gini, wah Dia bilangnya sini, dia bilangnya habis cari kerompongan. Emang dikira kita nggak tahu. Di mana? Oh di sini.
Oke, ini rumah asli, Bu? Iya. Habis pulang ngamen juga. Oh, habis pulang ngamen. Nggak ada anak, belum pulang kampung, belum pulang. Oke. Oke, Ibu mau tanya, tadi pagi Ibu kemana? Nah, Tadi pagi kemana? pagi. Heeh. Pagi kan saya kan penasaran, tapi terus terang memang saya akuin. Saya penasaran, kata saya mau ngecek apa saudara. Tadi cari kerompongan katanya. Iya, nyari kerompongan. Terus? Nyari tebeng, ntar dijualin, terus dapat 10.000, ntar ngamen gitu. Udah, senang aja ngamennya. Oh, jadi hari ini tadi ke? Di jalanan besar tadi mau naik odong-odong tadinya. Bentar, saya belum nangkep nih. Jadi hari ini Ibu kemana? Tadi habis nyari kerompongan. Jam berapa tuh, Bu? Jam 9. Jam 9 pagi? Iya, habis- Sampai? Sampai jam 11. Terus ke kuburan nyari botol. Oke, terus? Udah. Sampai jam 11? Iya. Terus habis jam 11? Di rumah masih makan dedek dulu. Terus? Dan ngamen sambilan gitu. Oh. Ini tadinya mau berangkat lagi buat nyari buat di Lampung gitu, dapat ya tadi dapat uang segini habis ngamen. Ini tukar kerompongan 10.000. Ini Ijal, mau tanya, nggak boleh bohong. Kalau bohong nanti Ijal dibawa. Mau nggak dibawa? Nggak mau. Tadi Ijal kemana sama Mama? Dia habis cari kerompongan. Yakin cari kerompongan. Kalau bohong nanti dibawa loh semuanya. enggak. Hah? Enggak. Bukan ke rumah sakit RSUD Kalideres? Masa? Enggak ikut. Ibu udah jangan banyak bohong lagi ya. Enggak. Tadi Ibu bilang hari ini cari Enggak. kerompongan. Dengerin dulu Kak. Jadi kan saya ke SUD, habis ke SUD langsung nyari kerompongan. Enggak Ibu mau- tadi nggak ada bahas cari ke RSUD. Nih ada ini. Bu. Udah Bu, saya udah tahu Iya. Ibu cuman ke apa daftar doang, habis itu Ibu enggak, Ibu ada Pulang. acting nangis-nangis kok sama pasien Sambil nunggu ojek. sambil nunggu ojek. Ini ada fotonya kok. Ya, tapi saya nggak udah kasih. Udah Bu, kita udah nggak ada maaf Bu, kita laporin hari ini Bu. Kita tunggu Bulia Bu. Nggak dikasih duit. Iya, tapi Nggak boleh bohong-bohong lagi. Enggak, saya cuma ngecek ini benar nggak saya Ibu mau ngecek apa lagi? Saya tanya. iya. Ibu udah dicek. Di rumah sakit udah nggak usah banyak Hasilnya udah bohong. keluar, Ibu nggak ada sakit hepatitis. Ibu mau ngecek apa lagi, Bu? Mau ke rumah sakit mau Alhamdulillah, ngapain? alhamdulillah, nggak usah banyak acting Bu, nggak usah melas-melas. Saya masih kasih kesempatan dari kemarin Ibu untuk berubah, nggak berubah-berubah. Masih aja bohong hari ini. Maaf ya guys, saya sampai diserang sama netizen, kecewa sama Tenovi karena ibunya nggak dikasih efek jerah, nggak dilaporin. Kita nama manusia biasa kan, udahlah kita maafin. Tapi hari ini Ibu bohong lagi. tapi saya nggak nyari duit di rumah sakit Kak. Ibu ngapain nangis-nangis sama pasien? Saya tanya. Cuma pesan gojek doang udah. Enggak, Ibu nangis-nangis. Ada videonya. Apa yang Ibu omongin sama pasien? Bu, sampai nggak nangis? usah bohong ya. Ini baju Ibu bukan? Iya, Baju itu. Ibu bukan? Iya baju saya. Ya, nggak usah bohong, nggak usah ngelak. Orang hari ini pun nipu orang lagi. Enggak nipu, saya nggak dikasih duit. Ibu Iya, nangis-nangis. ngeret. Ini nggak diajak. Masa Grab kenapa Nggak. nangis-nangis? Kenapa nangis? Ibu nangis-nangis kan? Iya. Acting lagi kan? Cuman saya kan nangisnya kenapa Kak Anopi? Saya sedih kenapa jadi nafsu saya kayak gini ibarat. Aduh, Nyari alasan. kasihan Dari kasihan lagi. Ibu kan bilang mau kerja halal, nggak mau Iya, nipu lagi. emang Tapi Ibu masih kayak gini. Kalau itu doang nggak. Ijal, siapa yang nyuruh bohong? Enggak, Siapa nggak yang nyuruh ikut. bohong? Nggak ikut. Tapi tadi kamu di depan kan? Depan rumah sakit. Nggak ikut. Ya, usah bohong. Di depan puskesmas nggak tadi. Nggak ikut emang. Aku nggak tahu aku yang di mana. Ijal tadi pagi kemana? Aku dari pagi
nyari rongsokan, terus habis nyari rongsokan Lu nggak diajak sama saya. makan, terus main. Udah itu doang. Main di mana? Main di belakang Di belakang mana? kuburan. Enggak, tadi di kuburan nggak ada Ijal katanya. Tadi aku Ditanyain. main di belakang sama Sipa sama Panji. Tadi kan ditanya, ibu sehatnya mana, Ijal mana, hari ini nggak kelihatan, katanya gitu. Tapi dia nggak ikut saya karena sakit terus sekarang. Emang enggak sendiri sayanya. Ya terus ngapain nipu orang lagi? Enggak, saya nggak dikasih duit. Iya guys, tuh celananya sama ya, celananya sama. Cuma masalah Grab doang, Kak. Nah, masalah Grab. Kalau ini tiap hari ngamen, tanya yang Ya, kerompongan. kalau ibu kerekam orang gini dilaporin ke Teknovi, Udah nggak ada maaf, Bu. hasilnya itu ada. Jadi Ibu udah nggak bisa. Berarti kita nggak boleh lagi ke rumah sakit gitu. bukan nggak Ngecek-ngecek gitu. boleh. Udah. Itu Bu, sekarang saya tanya, ibu mau cek apa lagi? Udah di rumah sakit udah cek secara keseluruhan, ibu bilang hepatitis lah, apalah segala macam. Hasilnya kan bagus. Alhamdulillah, kalau saya nggak ada penyakit, masalah. Alhamdulillah, alhamdulillah kan udah diinfo, udah dijelasin. Ibu mah sok-sok linglung, sok-sok stres. Enggak, dia mah sehat sebenarnya. Pas kemarin saya nyari. Dibikin-bikin aja nyari- acting. Enggak, nyari kerjaan di Palem, tanya si Ijal. Nah, anaknya suruh bohong sama kayak Enggak, emaknya. suruh udah nyari kerjaan di Palem, cuci Bu, ngegosok. tadinya saya maafin loh, Bu. Tapi ini saya udah nggak bisa maafin lagi, Bu. Udah, Bu. Korban udah pada mau ngelaporin Ibu. Saya udah angkat tangan, Bu. Tadinya kita udah bikin surat pernyataan, kan udah perjanjian. Anaknya mana yang sekarang nomor 1? Bisa dihubungin nggak? Nggak bisa. Anaknya sekarang ditarik juga nih sekalian nih, iya nggak? Kan dia bilang anaknya mau bertanggung jawab. Iya, Udah tanda Ika mah tangan. nggak punya HP. Punya. Dari mana HP-nya? Tolong, Bu. Saya mau, Bu. tolong Iya. Teh. Ini Komnas mau pada datang semuanya. Nggak bisa, Bu. Udah nggak ada maaf lagi, Bu. Anaknya biar nanti dibawa sama dinas sosial. Biar dirawat sama dinas sosial. Ibu masuk sekalian. Gak usah acting sosok sedih lagi. Udah cukup kesabaran saya. Hari ini berusaha nipu orang lagi. Tapi saya nggak minta duit, Kak. Ya Allah, guys, logika ya, dia daftar ya, terus udah gitu dia nggak periksa, ngapain kalau nggak nipu orang? Ini. Nah, tadi. Oh ya nih. Nih, saya pengen tahu, saya suka datang. Ibu, berkali-kali saya bilang ini surat rujukan, tidak membuktikan ibu periksa. Ibu daftar, tapi kalau ibu nggak datang, ibu nggak akan diperiksa. Ini cuma surat rujukan. Mana bukti? Nggak usah pendaftaran dibohongi, rumah yang sakit? mana buktinya? Mana? Pendaftaran rumah sakitnya dari mana? Itu Ini rujuk, enggak. ini suruh ke dokter ini nih, Kak. Ntar lagi. Iya, Enggak di ini belakang, di belakang. Di belakang, Kak. Oh, sama Bu, Enggak, itu rujukan. tulisan itu tuh, pendaftaran itu besok hari Kamis katanya tuh kan ada tulisannya. Nggak, udah ini pokoknya dia cuma ke rumah sakit ini doang deh. Ya udah rujukan yang kayak kemarin. Alasan Saya enggak rujukan dibilang penyakit dia. Itu kan bikin-bikinan aja. Dia mau request penyakit apa gitu. Ini pulsa dulu deh. Tuh kan nggak fokus lagi kan? Enggak. Biasa. Udah acting kali gitu bicara. Biar yang anaknya diamanin semuanya sama dinas sosial semuanya. Anak yang Ya. nomor 2 juga tuh mana tuh? Anak nomor 2 akan diamankan juga. Jadi anak nomor 2 dan nomor 3 diamankan. Anak nomor 1 bertanggung jawab nih, katanya ibunya nggak akan nipu lagi. Tapi ternyata masih nipu lagi hari ini. Berarti omongan netizen yang katanya bilang sebelum lebaran ya Mbak, sebelum lebaran Ketemu di Tangerang. ketemu di Tangerang di salah satu rumah sakit juga, itu ibunya melakukan hal yang sama. Tadinya kan saya percaya aja ya, demi Allah kata ibunya, demi Allah ya udah. Tapi saya percaya aja kan, karena meyakinkan gitu ya udah. Tapi setelah kejadian ini dan ada buktinya, ada bukti foto videonya, jadi saya ngerasa udah nggak bisa. Saya tadi mesti nanya-nanya sama Bu Suhena baik-baik. Iya. Bu hari ini kemana? Cari kerompongan, abis itu ngamen, abis itu ngasih makan anak, nggak ada nyebutin ke rumah sakit. Ya nggak ada nyebutin ke rumah sakit sampai akhirnya saya tekankan hari ini, jadi kemana baru dia ngomong.